saat USS Gerald R. Ford pertama kali dikirim ke Timur Tengah untuk memperkuat posisi Amerika dalam konflik dengan Iran, sempat muncul keraguan mengenai daya tahannya. Pasalnya, kapal induk ini harus menghadapi tekanan operasi yang tidak ringan dan berlangsung lama. Namun, karena statusnya sebagai kapal induk terbesar dan paling canggih di dunia, kekhawatiran itu sempat mereda. Akan tetapi, situasi berubah dalam waktu dekat. Dampak dari serangan Iran mulai terungkap sedikit demi sedikit, terutama setelah Gerald R. Ford ditarik kembali ke pangkalan. Peristiwa ini mencerminkan adanya perubahan besar dalam pendekatan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Kini muncul pertanyaan penting, apakah langkah ini merupakan tanda penurunan ketegangan atau justru bagian dari strategi baru? Yang pasti, penarikan kapal ini menunjukkan berkurangnya kekuatan militer Amerika secara signifikan di wilayah tersebut. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Kapal induk AS mundur dari Timur Tengah. USS Gerald R. Ford yang selama ini menjadi simbol kekuatan pencegah Amerika di kawasan, dikabarkan akan segera kembali ke pangkalan. Setelah menjalani penugasan selama sekitar 10 bulan, laporan dari The Washington Post pada Rabu, 28 April menyebut kapal induk ini dijadwalkan meninggalkan Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan. Langkah ini terjadi di tengah perundingan damai dengan Iran yang masih menemui jalan buntu. Kapal induk Gerald R. Ford diperkirakan akan tiba kembali di pelabuhan asalnya di Virginia pada pertengahan Mei, setelah menjalani misi selama 309 hari. Menurut pejabat Amerika, durasi tersebut menjadi yang terpanjang untuk kapal induk modern milik AS. Dengan ditariknya kapal ini, Amerika hanya akan menyisakan 2 kapal induk di kawasan Laut Arab, yaitu USS George H.W. Bush dan USS Abraham Lincoln. Keduanya tetap beroperasi, termasuk menjalankan misi angkatan laut seperti blokade terhadap kapal-kapal yang membawa minyak atau barang dari pelabuhan Iran. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika CENTCOM belum memberikan tanggapan langsung terkait laporan tersebut. Namun, melalui unggahan di platform X pada Rabu malam, mereka menyampaikan bahwa USS Gerald R. Ford CVN-78 masih terus melakukan operasi penerbangan rutin saat berlayar di Laut Merah. Jika penarikan ini benar-benar terjadi, maka hal tersebut bisa menjadi tanda berkurangnya kekuatan militer Amerika secara signifikan di kawasan. Pada hari yang sama, laporan dari Axios juga mengungkap bahwa Presiden Donald Trump dijadwalkan menerima pengarahan dari CENTCOM pada Kamis, 30 April, terkait rencana baru yang berhubungan dengan kemungkinan aksi militer terhadap Iran. Kerusakan teknis akibat pertempuran. Kepergian kapal induk Gerald R. Ford dari wilayah konflik menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa keputusan ini diambil? Padahal Presiden Donald Trump sebelumnya mengumumkan perpanjangan blokade di Selat Hormuz. Perlu diketahui, kapal ini awalnya dikerahkan saat ketegangan dengan Iran sedang meningkat. Sementara saat ini memang ada gencatan senjata, tetapi kondisinya masih sangat rapuh. Jika ditelusuri lebih dalam, keputusan ini tidak lepas dari masalah teknis. Operasi dalam jangka waktu panjang memang bisa menyebabkan kelelahan pada sistem kapal serta memunculkan kebutuhan perawatan. Namun, faktor serangan yang terjadi juga ikut berperan dalam penarikan ini. Pejabat Pentagon mengonfirmasi bahwa ada kerusakan yang perlu diperbaiki, termasuk dampak dari kebakaran di ruang cuci yang dipicu oleh serangan pada awal konflik. Lalu, apakah ini karena masalah besar atau hanya rotasi rutin? Menurut laporan WEON, kapal induk Gerald R. Ford telah menjalani masa operasi yang sangat berat. Kapal ini mengalami sejumlah gangguan mekanis berulang, serta keausan yang memerlukan perbaikan dan perawatan besar setelah kembali ke pelabuhan. Sebagai perbandingan, kapal induk biasanya bertugas di laut selama sekitar 6 hingga 7 bulan agar jadwal perawatan tetap terjaga. Namun, Gerald R. Ford telah beroperasi lebih dari 10 bulan. Karena itu, banyak ahli menilai penarikan ini sebagai langkah yang memang diperlukan untuk memberi istirahat pada kapal dan awaknya, meskipun dilakukan di tengah situasi sensitif seperti negosiasi yang belum stabil dan meningkatnya ketegangan dengan Teheran.
bukti kemampuan drone Iran. Faktanya, kapal induk Gerald R. Ford sempat mengalami kebakaran di area pencucian pada 12 Maret yang menyebabkan 2 anggota kru terluka. Api tersebut baru berhasil dipadamkan setelah lebih dari 30 jam. Laporan dari The New York Times menyebutkan bahwa puluhan kru mengalami keracunan, ratusan lainnya kehilangan tempat tidur, dan banyak yang tidak lagi memiliki akses ke fasilitas mencuci pakaian. Meski Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menyatakan bahwa kebakaran itu tidak merusak sistem propulsi dan kapal tetap bisa beroperasi normal. Keputusan penarikan kapal ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Sebelumnya sempat muncul dugaan sabotase, di mana Angkatan Laut AS menyebut kebakaran tersebut mungkin disengaja oleh sebagian pelaut yang kelelahan setelah berbulan-bulan bertugas di laut. Namun, kejadian kebakaran di area pencucian ini juga mengingatkan pada laporan lain dari CENTCOM tentang gangguan teknis pada 2 pesawat pengisian bahan bakar di Irak Barat. Gangguan tersebut disebut terjadi akibat serangan dari pasukan pro-Iran. Salah satu pesawat KC-135 Stratotanker dilaporkan jatuh, sementara pesawat lainnya mengalami kerusakan parah pada bagian ekor. Jurnalis independen Jonas A. Alexis kemudian menyebut kemungkinan adanya pola yang sama dalam kasus Gerald R. Ford. Ia mengungkapkan bahwa pada 11 Maret, sebuah drone Shahed 136 milik Iran berhasil menembus pertahanan kelompok tempur USS Gerald R. Ford di Teluk Persia. Drone tersebut diperkirakan hanya bernilai sekitar $20.000 AS. Sementara kapal induk yang menjadi targetnya bernilai sekitar $13 miliar AS. Ia menyoroti perbandingan biaya yang sangat jauh, yakni sekitar 650.000 banding 1, sebagaimana dikutip oleh Banking News. Lemahkan kekuatan AS di tengah blokade. Hingga April 2026, Amerika Serikat mengerahkan 3 gugus tempur kapal induk sekaligus ke Timur Tengah, sebuah langkah yang baru pertama kali terjadi dalam beberapa dekade. Saat ini, hanya 2 yang masih tersisa dan beroperasi di Laut Arab untuk menjalankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, melaporkan pada hari Selasa bahwa pasukan AS telah mengalihkan 39 kapal sambil tetap melanjutkan operasi di seluruh kawasan Timur Tengah untuk menegakkan blokade maritim terhadap Iran. Mereka juga sempat menghentikan dan memeriksa sebuah kapal komersial di Laut Arab karena dicurigai menuju Iran. Namun, kapal tersebut akhirnya dilepaskan setelah dipastikan tidak mengarah ke pelabuhan Iran. Di sisi lain, dari Teheran, kantor berita semi-resmi Fars News Agency melaporkan bahwa dalam waktu 72 jam, sebanyak 31 kapal, tanker minyak, dan 21 kapal kargo Iran berhasil menembus blokade Amerika. Berdasarkan data pelacakan satelit, hingga pukul 22 waktu setempat pada hari Senin, disebutkan bahwa kapal induk Gerald R. Ford diperintahkan menjauh lebih dari 200 mil laut dari pantai Iran setelah adanya serangan drone. Peristiwa ini disebut sebagai pertama kalinya sejak Perang Vietnam, sebuah kapal induk Amerika dilaporkan mundur akibat ancaman serangan musuh. Oleh karena itu, berkurangnya jumlah kapal induk di tengah berlangsungnya blokade jelas bukan pertanda baik. Terlebih lagi, upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran masih menemui jalan buntu. Presiden Donald Trump bahkan memperingatkan bahwa blokade ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Sementara harga minyak dunia telah melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari 4 tahun.